Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan mubarakan fi kama yuhyi rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah fi din a'azzanallahu yakum. Bapak, Ibu, jamaah pengajian rutin Masjid Ulul Albab rahimani wa rahimahullah ta'ala. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di majelis zikir atau majelis ilmu. Dan kita berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa melimpahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir nanti. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, di antara sebagian sabda Rasulullah SAW yang berbunyi may yuridillah khairan yufaqihi fiddin, yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya dia akan diberi kepahaman dalam agama. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya dia akan diberi paham dalam agama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paham di sini ini bukan berarti harus hafal ya, harus hafal dalilnya. Ini tidak. Ya kalau seorang ulama ya hafal. Tapi kita sebagai orang awam ya tidak harus hafal ya. Kalau hafal ya alhamdulillah, ini syukur. Tapi yang dimaksud paham di sini ya, kita pernah mendengar mungkin ya, kita pernah membaca ya, tentang dalil-dalil agama petunjuk dari Allah dan Rasulnya, kemudian mau mengamalkannya walaupun ini perkara kecil. Ini namanya paham dalam agama. Ya contohnya sholat jamaah ini bagi laki-laki ini adalah lebih utama di masjid ya. Pernah mendengar walaupun nggak hafal dalilnya, kemudian mau melaksanakan, ini namanya orang yang paham dalam agama. Kemudian juga kadang-kadang yang perkara-perkara remeh ya, dilihat mungkin remeh ya. Makan, minum pakai tangan kanan ini. Kemudian juga masuk WC pakai kaki kiri. Masuk masjid pakai kaki kanan, turun masjid kiri ya. Walaupun nggak hafal hadisnya, tapi kemudian mau mengamalkannya. Ini namanya paham dalam agama.
Kemudian juga ibu-ibu ya, kalau keluar rumah harus apa? Menutup aurat ini. Ini paham, namanya paham kalau apa? Mengamalkannya. Ini maksud daripada yaitu mayuridillahu khairan yufaqihi fiddin. Ini barang siapa yang paham ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, ini akan diberi pahaman dalam agama. Nah, untuk bisa paham dalam agama ini tentunya kita harus apa? Duduk, yaitu harus rajin mengaji ini. Dan mengaji ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Thalabul ilmi fardhun, mencari ilmu adalah wajib ini. Man salaka thariqan ya. Man salaka thariqan iman yaltamizu fihi man salaka thariqan man salaka, barang siapa yang menempuh ya, jalan ya, untuk menuju apa? Ilmu, niscaya dia akan diberi jalan untuk menuju surga. Man salaka thariqan iman yal sahalallahu ya utirqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, niscaya dia akan diberi kepahaman dalam akan dimudahkan jalan untuk menuju surga. Jadi orang yang menempuh jalan ilmu, orang yang mencari ilmu, ini akan apa? Ini dia ini sedang menempuh jalan menuju surga. Jadi kita semuanya di sini, insya Allah ini sedang menuju jalan surga ini. Ini keutamaan dari mencari ilmu. Ya. Jadi siapa saja yang menempuh jalan ilmu, ini akan apa? Sedang berjalan menuju surga ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ya sedikit ya sebagai ya, sama-sama lah ya tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabri, yaitu tentang sifat-sifat atau ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah ini. Ya kadang-kadang kita sebagian orang ini atau opini dari masyarakat ya, opini dari masyarakat ini yang namanya ahli sunnah wal jamaah ini adalah orang yang hanya senang atau kumpul-kumpul, mungkin kumpul-kumpul yasinan ya, tahlilan, murudan, rajaban. Ini adalah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah ini menurut sebagian kaum muslimin. Kemudian orang yang tidak mau rajaban, murudan, terus tahlilan ya, ini dikatakan bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang perlu kita harus ketahui ya bersama. Ya kita bersama-sama meluruskan ya pemahaman tentang ahli sunnah wal jamaah ini. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu sendiri ya, ini artinya apa ya? Artinya ahli sunnah artinya ya orang yang apa? Senang dengan sunnah Nabi ini ya. Karena kuatnya berpegang dengan sunnah Nabi ini. Ini adalah ahli sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti ya Rasulullah SAW ya. Orang yang sudah dijamin masuk surga, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti dalam perkataan ya, kemudian perbuatan ya, kemudian juga keyakinannya, ibadahnya ya. Jadi beliau Rasulullah SAW ini yang jadi tolak ukur ya. Ini adalah ahli sunnah ini. Kemudian al-jamaah ini ya, artinya adalah kebenaran ya. Jadi orang yang berpegang dengan kebenaran ini adalah al-jamaah yang sebenarnya. Walaupun sendirian ini ya. Walaupun sendirian ini. Sebagaimana yaitu perkataan Ibnu Mas'ud ya. Yaitu innamal jama'atu ya, ma faqa al-haq ya, wa in kunta wahdaka ini. Sungguhnya al-jamaah itu adalah yaitu sesuatu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau dalam sendirian ini. Jadi walaupun sendirian, kalau orang itu ya, berpegang pada kebenaran, itu adalah al-jamaah ya. Ini adalah ahli al-jamaah. Jadi ini adalah merupakan sifat ya, bukan suatu organisasi tertentu atau kelompok tertentu, partai tertentu, itu bukan.
Jadi al-jamaah itu sebenarnya adalah kebenaran. Itu singkatnya, yang mudahnya begitu ya. Itu kebenaran. Yaitu orang yang mengikuti kebenaran itu dan al-jamaah ini. Jadi walaupun tidak ikut kelompok, tidak ikut partai, ya, kalau dia itu berpegang pada kebenaran itu sudah berarti al-jamaah, disebut ahli sunnah wal jamaah ini. Ya, itu ya, prinsip ya. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya makanya akan saya sampaikan itu tentang sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifatnya. Yang pertama ini ya, saya langsung terjemahkan saja ini ya, yaitu berpegang teguh dengan dua wahyu, yaitu Alkitab dan Sunnah, hadis Rasulullah SAW. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billah wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Jadi jika ya, kamu ada perselisihan di antara kalian dalam sesuatu, maka kembalilah kepada dua wahyu, yaitu Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah ya yang lebih baik akibatnya. Jadi ketika ada perselisihan ya, ini kita kembalikan kepada dua wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan zaman sekarang ini kan banyak perselisihan ya, ada yang aneh-aneh lah sekarang. Kalau kita lihat saja di YouTube ini ada yang nyeleneh itu aneh-aneh. Ini adalah bukti daripada perselisihan, dan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW sejak dahulu ya. Yaitu apa? Usahanya umat Yahudi ya, umat dahulu ini kan terpecah ya, menjadi berapa? 71, kemudian ada 72, kemudian umat ini 73 ya, lebih banyak umat Islam ini. Dan pada kenyataannya ya tidak hanya 70-an, ya lebih dari 70-an. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW semuanya akan masuk neraka, artinya diancam ya. Yang masih Islam ya, artinya masih umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang 72 ini diancam masuk neraka, yang satu ini dijamin masuk surga. Tuh. Ini gambaran atau peringatan ya dari Rasulullah SAW ini. Dan yang satu ini ditanyakan oleh sahabat, siapakah wahai Rasulullah yang satu ini? Yaitu apa? Yaitu ma'ana ashabihi ya. Jadi siapa saja ya yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Ini adalah apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, dan ini benar-benar terjadi. Makanya kita harus apa? Kita harus rajin mengaji supaya mengetahui al-haq ya. Mana yang ahli sunnah yang sebenarnya dan mana yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini karena kalau kita tidak mengaji ini kadang-kadang bisa tertipu ya, kadang bisa terbalik ini. Yang sebenarnya ahli sunnah ini dikatakan oleh dia ahli bid'ah, yang ahli bid'ah ini mengaku ahli sunnah, atau semua Islam ini mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tapi kenyataannya ini siapakah yang lebih cocok ya? Siapakah yang mengamalkan ahli sunnah wal jamaah itu sendiri? Itu ciri-cirinya ya. Yang pertama adalah selalu berpegang teguh pada dua wahyu ketika ada perselisihan. Kita kembalikan pada dua wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu berjalan di atas manhaj salafus soleh. Berjalan di atas manhaj salafus soleh ini. Ini yang kedua, yaitu di dalam memahami
dua wahyu itu mengikuti pemahaman yaitu salafus soleh ini, yaitu orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam. Siapakah orang-orang yang terdahulu masuk Islam? Ya para sahabat ini. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'in ini. Ini dialah ya, mereka lah yang disebut dengan salaf ini. Adapun orang-orang belakang yang namanya kholaf ini ya. Jadi yang ciri-ciri yang kedua ini adalah di dalam memahami Al-Quran dan hadis ini adalah selalu mengikuti pemahaman mereka, yaitu orang-orang salaf ini, yaitu sahabat ya, orang yang bertemu ya, pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian beriman, kemudian meninggal juga dalam keadaan beriman, walaupun bertemunya hanya sebentar ini, terus masuk Islam ya, kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Tapi kalau walaupun pernah bertemu ya, dan mungkin berteman tapi tidak masuk Islam, ini bukan namanya sahabat ini. Jadi ini bedanya antara sahabat dengan yang lain, bukan. Dan mereka itulah yang sudah dijamin masuk surga. Jadi kalau kita ya, ahli sunnah wal jamaah itu ini mengikuti orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, ini adalah yang insya Allah lurus ini. Adapun orang-orang belakangan kan tidak ada jaminannya ya. Orang belakangan tidak ada jaminan, walaupun itu sekelas kiai, ustadz, habib, tapi tidak ada jaminannya masuk surga ya. Bahkan sekarang kan banyak dikabarkan ada habib-habib palsu ini ya, walaupun mungkin benar-benar ya keturunan Nabi, habib atau gus-gus yang namanya gus keturunan kiai itu benar, yang memang dia kalau mempunyai takwa ini memang mempunyai keistimewaan, yaitu ada apa? Kemuliaan, yaitu keturunan dari segi keturunan ini, yaitu keturunan Nabi atau keturunan kiai. Tapi kalau keturunan yang mulia ya, dari Nabi atau kiai tapi tidak takwa, maka keturunannya tidak akan bermanfaat ini. Tapi kalau sudah punya keturunan yang mulia, gus ya anak kiai ya, kemudian habib anak apa keturunan Rasulullah SAW, kemudian bertakwa, ini mempunyai dua kemuliaan, yaitu kemuliaan takwanya dan kemuliaan keturunan ini. Tapi kalau kita orang biasa ini dilihat dari takwanya, karena mungkin ya dari keturunan orang biasa lah ini bisa belinya ini karena takwanya ini. Tapi kemuliaan ini ya bisa banget ini, yaitu karena takwa, walaupun anak kiai dipanggil gus-gus ini ya, ini kemudian habib-habib keturunan Nabi ya, tapi kalau tidak takwa ini keturunannya ini tidak bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemudian yang ketiga yaitu meneliti ketika mendengar kabar ini. Ini ciri-ciri ahli sunnah jamaah itu selalu meneliti ketika mendengarkan kabar ini. Tidak begitu diterima kemudian diamalkan. Apalagi kabar yang namanya kabar dari hadis ya, hadis Rasulullah. Ini harus benar-benar meneliti ini. Seorang ahli sunnah jamaah harus meneliti, harus tabayun. Karena banyak sekali hadis-hadis palsu dan juga hadis-hadis dhaif yang tersebar di kaum muslimin. Ini mungkin ya dari dulunya ada orang yang ngaku nabi, kemudian mungkin karena kebodohan atau mungkin karena benar-benar ingin merusak Islam ini, maka menyebarkan hadis-hadis palsu ini. Dan banyak sekali ini ya. Makanya ya, keistimewaan daripada agama Islam ini ya, namanya hadis ini ada yang namanya sanad ini ya. Ada yang namanya sanad. Sebagaimana Abdullah bin Mubarak ini berkata, al-isnadu minaddin. Walau la isnad laqala man sa'a man sa'a. Isnad ini adalah merupakan bagian, sanad itu merupakan bagian daripada agama. Seandainya tidak ada sanad, maka orang itu akan berkehendak semaunya ini.
Ini keistimewaan daripada agama Islam, yaitu Quran itu dijamin ya kemurniannya, ya. Tidak seperti wahyu yang lain ya. Kemudian juga hadis juga begitu, makanya ada apa, yaitu para perawi hadis ini, yaitu apa, menjadi sanadnya, yaitu bersambung kepada Rasulullah SAW atau tidak, ini namanya sanad. Diurut-urut itu bersambung atau tidak, ini bagian para ulama ini ya. Kita ya tidak bisa lah, hanya kita berhati-hati ketika dalam menerima ya ulama, kita berguru ya, mana ulama yang benar-benar jadi patokan ya, yang benar selalu mengikuti hadis-hadis yang sahih, dan mana yang tidak atau tidak meneliti, tidak berilmu lah. Karena sekarang banyak ya, asal itu dikatakan hadis ya, itu sahih atau tidak, ini sudah disebarkan ini. Ya banyak sekali diantaranya yang tidak jelas hadisnya. Ikhtilatul ulama rahmah, ini sebenarnya juga nggak ada dasarnya ini. Perselisihan ulama adalah rahmah, padahal rahmah kan kebalikan daripada apa? Ya kerusakan ya. Kalau berselisih itu rahmah, berarti kalau berpecah laknat, gitu kan begitu. Jadi itu sebenarnya bukan hadis itu ya. Ini hanya mungkin perkataan orang per orang yang tidak diteliti ini. Juga banyak yang terkenal ini kadang-kadang ya dinyanyikan hubul watan minan iman ini. Apa artinya? Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini juga hadis palsu ya. Ya kalau diartikan ada penjajah untuk menyerang penjajah ya benar ya. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Tapi yang namanya ini sebenarnya cinta tanah air ini bukan bagian dari iman, tapi ini adalah pembawaan dari baik itu orang kafir atau orang yang beriman. Ini semuanya dari lahir ya cinta pada tanah air ini. Kemudian juga misalkan kita hidup di negara yang kafir ya, tidak bisa untuk mengamalkan syariat Islam, ini juga disunahkan, disyariatkan untuk hijrah berpindah. Jadi tidak harus menetap di situ saja. Ini, kalau mampu berhijrah ya hijrah. Ini jangan beralasan cinta tanah air adalah iman. Itu. Ini kalau kita dalam kondisi ya bertempat tinggal di negara kafir, kita melaksanakan sholat nggak bisa ini. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia ini yang namanya masyarakat Islam itu dibebaskan. Ini tanda-tanda Islam ini di Indonesia. Ini dunia adalah negara Islam. Jadi Indonesia ini adalah bukan negara kafir. Kalau ada orang yang beranggapan bahwasanya Indonesia ini adalah negara kafir, ini adalah tidak benar. Indonesia ini adalah negara Islam. Karena apa? Karena syiar-syiar Islam itu diperbolehkan, adzan diperbolehkan, sholat jamaah diperbolehkan. Ketika pengajian juga dibolehkan bebas ya. Kemudian urusan haji juga diutamakan oleh Indonesia ya. Kemudian tentang puasa juga begitu, hari raya juga begitu ya. Ini namanya apa? Bukti bahwasanya Indonesia adalah negara Islam, bukan negara kafir. Nah kalau negara kafir ini syiar-syiar Islam itu nggak boleh, adzan tidak diperbolehkan, dikeraskan ya. Sholat jamaah juga tidak. Ini negara tidak mau mengurusi masalah haji. Jadi Indonesia ini adalah negara Islam, alhamdulillah, dan juga presiden kita juga Islam ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tadi lupa ya, ini kalau asal sunnah jamaah ini yang utama ini dari dasarnya ini adalah apa? Yaitu mengimani rukun iman yang 6, kemudian rukun Islam yang 5 ini. Ini asal dari sunnah wal jamaah. Jadi ketika ada pengajian atau kelompok yang
menambah daripada rukun iman atau mengurangi rukun iman, ini tanda-tanda bukan ahli sunnah wal jamaah, tanda-tanda aliran sesat. Ya. Kemudian juga ada, walaupun sudah rukun iman tidak Islam, tapi rukun Islam ya, tapi kalau belum berbaiat ini belum dikatakan Islam. Nah, ini juga tanda-tanda sesat ini. Jadi walaupun sudah menjalankan rukun iman, kemudian rukun Islam, ya, tapi belum berbaiat dengan amir, ini tanda-tanda sesat ini. Berarti menambah daripada rukun iman dan Islam. Nah, termasuk Syiah ini juga rukun imannya tidak hanya 6. Ini tanda-tanda sesat. Tapi alhamdulillah ya, di Indonesia ini seperti Muhammadiyah, kemudian NU ya, MTA ya. Ini asalnya, ini dasarnya kan rukun iman, sama-sama rukun imannya berapa? Nah, kemudian rukun Islamnya 5. Ini sudah ahli sunnah wal jamaah ini. Alhamdulillah. Ya, tinggal pelaksanaannya ya, ini benar-benar ya, mengikuti ahli sunnah wal jamaah atau tidak. Siapakah yang paling tepat ini, dan siapakah yang mereka yang diantara organisasi ini yang paling pas ya, paling cocok mengikuti ahli sunnah wal jamaah ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ciri-ciri selanjutnya ya, yaitu menerima dalil dan menjauhi debat kusir. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu ketika mendengarkan ya, dalil ini langsung menerima dan mengamalkannya. Tidak senang dengan debat kusir ini. Karena yang namanya debat kusir ini walaupun salah ini ya ngotot ingin benar ini. Ya. Jadi kita ketika ada permasalahan agama, baik itu masuk akal atau tidak masuk akal, kalau itu memang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya kita terima dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Ini ciri-cirinya diantaranya. Jangan suka debat kusir lah. Dan banyak ya permasalahannya ini. Karena agama ini, Islam ini tidak semuanya masuk akal ini. Jangan dikalahkan dengan yaitu perkataan kiai atau habib. Kadang-kadang hadis Rasulullah itu dikalahkan dengan perkataan kiai atau habib ini. Jadi semua agama atau dalil dari Islam ini tidak semuanya masuk akal. Contohnya ya mudah-mudah ya, kalau butuh ya kentut ini yang kan yang disuci kan bukan belakangnya ya, ini kan nggak masuk akal ini ya. Tapi itu memang ya dari tuntunan dari Nabi. Kemudian juga kalau musafir itu ya, kalau tayamum itu yang diusap nah itu kan ya, padahal sing kotor belakang itu di bawah itu, nah, tapi yang diusap itu sepatunya yang di atas ini. Ini diantaranya banyak sekali ini yang tidak masuk akal ya. Ini kadang-kadang juga yang kadang jadi perdebatan ini tentang yaitu pakaian bapak-bapak ini ya. Ini kalau di bawah mata kaki ya, atau di atas mata kaki, itu yang sunnah itu untuk bapak-bapak itu ya, baik itu celana atau sarung itu di atas mata kaki ini. Itu kelihatannya juga nggak masuk akal ya. Masalah celana kok jadi masalah ini ya. Jadi ini ya saya beritahu bahwasanya sepakat ya sebenarnya ini sunnahnya ini, kalau pakaian bapak dari atas ke bawah, maksudnya yang dari atas bukan dari bawah ke atas ini. Ini sunnahnya itu jangan sampai menutupi mata kaki. Ini yang sunnah. Sepakat semuanya. Yang jadi perbedaan ini
ketika di bawah mata kaki ini sombong atau tidak, ini yang jadi permasalahan. Tapi sepakat semuanya adalah sunnah. Yang tidak sepakat ini kalau di bawah mata kaki sampai ya lebih dari mata kaki, ini yang tidak boleh kalau ada rasa sombong. Kalau tidak rasa sombong ini tidak mengapa, ini yang jadi perbedaan. Ini ada yang tetap tegas bahwa baik itu sombong atau tidak sombong itu tetap tidak boleh, ini ya. Karena kadang-kadang yang arti daripada sombong ini, yang sebenarnya arti sombong adalah apa? Sombong artinya apa, Bapak Ibu? Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ini sombong ya. Ini kan juga bisa diartikan daun sunai di atas mata kaki kok nggak mau menerima itu ya. Ini juga bisa dikatakan sombong itu. Itu hanya sebagian ya. Ini berdalil dengan apa? Dalilnya ini memang dulu sahabat siapa? Abu Bakar ya. Ini memang ia pernah ya. Nah, sarungnya atau celananya itu ke bawah menjulur ke mata kaki ya. Tapi penafsiran dari hadis itu Abu Bakar ini tidak sengaja ya. Kemudian dilaporkan kepada Nabi bahwasanya engkau bukan dari orang yang sombong, itu tidak mengapa. Ini penafsirannya ada yang memang karena Abu Bakar ini meluruti gue orang sengaja karena mungkin kolornya kendor gitu, jadi selalu melurut itu, melurut kemudian ya di jirunang dur melurut maning gitu. Itu hanya itu penafsirannya itu. Dan penafsiran yang membolehkan itu Abu Bakar juga tidak mengapa gitu. Itu yang jadi perbedaan itu. Jadi semuanya sebenarnya adalah sepakat bahwasanya untuk laki-laki itu di atas mata kaki ya, tidak terlalu dur banget. Kadang-kadang kalau belum apa tidak sesuai dengan kondisi ya sing penting nang dur mata kaki sedikit lah. Karena mungkin kalau di masyarakat belum tahu ya hukumnya, kalau tidak mau itu tidak tahu sunnah kan katanya nyeleneh dulu banget kayak ini jadi apa kayak nu kebanjiran atau kekurangan bahan ini. Nah, kita yang nggak tahu nggak usah ya, nggak usah ikut-ikut bilang itu ya, ya nggak usah sakemo komen lah itu. Nanti kalau salah kan atau jadi kita termasuk orang-orang yang mengolok-olokkan sunnah Nabi, ini nggak boleh ini. Ya. Misalkan kita bagi laki-laki yang atau belum mau melaksanakan sunnah Nabi tentang mengikut jenggot ya misalkan ya nggak usah komen kalau jenggot kayak wedus itu. Wong orang kafir juga banyak yang jenggotan, itu nggak usah ya. Ya kalau belum bisa melaksanakan ya diam gitu ya. Karena yang sunnah kan kalau diamalkan kan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar ini. Ya kalau belum bisa melaksanakan ya tidak beruntung ini. Kan begitu. Jadi yang ditolak ukur adalah Nabi, karena Nabi itu adalah ngingut jenggot, kemudian juga para sahabat ya, kemudian juga pendiri-pendiri kita ya, termasuk pendiri Muhammadiyah juga aslinya ya jenggotan ini ya, kemudian juga pendiri NU ya aslinya itu jenggotan, tapi kalau dipoto itu kelama-kelamaan mulai dibuang ini fotonya, dirubah oleh pengikutnya sendiri itu di HP juga ada ya. Oh yang pertama itu ada, kemudian kedua sedikit, yang ketiga malah dibuang itu, benar-benar ada itu itu oleh pengikutnya itu. Aslinya itu ya jenggotan itu. Jadi kalau yang sudah bisa melaksanakan alhamdulillah, ya belum bisa melaksanakan ya diam supaya tidak termasuk orang-orang yang mengolok-olok sunnah, karena bisa berbahaya orang-orang yang mengolok-olok sunnah ini ya, bisa termasuk perbuatan kufur ini bahayanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemudian yang kelima yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bersifat tengah-tengah, selalu berada di tengah-tengah antara dua kelompok yang saling bertentangan, ekstrem kanan, ekstrem kiri.
ahli sunnah jamaah itu selalu di tengah-tengah ini. Sebagaimana Islam juga di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasoro. Kalau orang Yahudi kan mengatakan Isa itu apa? Bukan, orang Yahudi itu bukan ya. Itu enggak menerima Isa ya. Isa itu anak apa? Oh, enggak punya bapak ini. Ya, anak haram atau anak apalah itu ya. Karena kan berusaha dibunuh oleh orang Yahudi, ini jahatnya orang Yahudi ya. Kalau orang Kristen nggak punya bapak dikatakan anak Allah ini. Kan saling bertentangan ini ya. Nah, Islam itu di tengah-tengah ini. Jadi Isa ini bukan anak Allah. Bagi Allah ya, tidak punya bapak, tidak punya ibu, mudah, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Kan mudah, apalagi tidak punya bapak, ada ibu. Bagi Allah yang mudah aja, kan ya. Ini. Oh, dikatakan oleh orang Kristen adalah anak Allah, ini berlebihan. Ya. Kemudian kalau apa? Orang Yahudi ini mengancam ini anak zina, anak apa pokoknya lah. Mau dibunuh kan ya, yang mau membunuh kan orang-orang Yahudi. Jahatnya orang Yahudi seperti itu ya. Wong nabi saja kok mau dibunuh, nggak menerima ini. Nah, Islam itu di tengah-tengah ini. Kemudian ahli sunnah jamaah itu ini juga ya di tengah-tengah ini, diantaranya yaitu tentang masalah iman ya. Kalau orang Khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar ini. Jadi orang Khawarij ketika ada orang berbuat dosa besar ini dikafirkan dan kekal di neraka. Tapi kalau orang Murji'ah ya, ini tidak ada pengaruh. Orang berbuat apa dosa besar ini tidak mempengaruhi iman, tetap masuk surga dan orang yang beriman. Dan kalau orang ahli sunnah gimana? Ahli sunnah wal jamaah, kalau ada orang pelaku dosa besar, ini apa? Bukan kafir tapi sedang turun imannya. Besok di akhirat masuk neraka karena perbuatannya, tapi kalau masih ada iman di hati akan masuk surga. Ini ahli sunnah jamaah ini. Tapi kalau orang Khawarij tidak, ini pelaku dosa adalah kafir. Makanya orang Khawarij ini yang mudah untuk mengkafirkan orang, ini adalah pemahaman Khawarij ini. Sampai dulu sebagian sahabat juga dibunuh oleh orang Khawarij. Bahkan dalam membunuhnya juga dengan dalil Quran. Nah, inilah kesalahan orang Khawarij ya. Jadi kalau kita memahami Al-Quran dan hadis tidak mengikuti pemahaman sahabat, ini pasti akan berbuat kesalahan. Lalu membunuh kok dengan dasar Al-Quran. Seperti orang-orang yang bom bunuh diri ya, atau disebut teroris, sebetulnya pemahamannya ini Khawarij ini. Jadi mengkafirkan yang bukan kelompoknya ini. Nah, ini adalah namanya pemahaman Khawarij karena dianggap kafir maka boleh dibunuh. Negara karena tidak mau mempraktekkan syariat Islam maka dia anggap negara kafir maka diperangi, memberontak. Ini adalah pemahaman Khawarij ini ya. Ya. Tapi ini jangan salah paham ya, kadang-kadang sandangannya pada ya, karoket jerintang ya, karoket jerintang terus berjenggotan dikatakan semuanya Khawarij. Ini jangan salah paham, ini sangat beda jauh ya. Ini. Nah, seperti dulu kalau yang terkenal kan Bin Laden sampai itu Osama Bin Laden ya. Ini ya memang berjubah jenggotan ya. Nah,
dia juga termasuk kena pemahaman Khawarij ya ini. Tapi dikatakan apa sebagian orang sing jenggoten kalau jenang jubahan ini dikatakan Khawarij ini jangan salah paham ini. Atau orang yang wanitanya bercadar ini Khawarij jangan ya. Karena ahli sunnah juga ada yang cadaran ya. Kemudian juga yang Khawarij juga memang yang cadaran, Syiah juga ya cadaran gitu ya. Jadi jangan dilihat dari sandangannya tapi dari pemahamannya. Ketika kita mengetahui itu Khawarij itu bukan itu dari apa Pak? Ketika pernah bertemu dan apa yang dikatakan itu bagaimana ini bisa mengetahui. Jangan dilihat dari jauh ini. Jadi nggak perlu karena wong sadaran anak jenggotan gitu. Teroris itu. Sampai dulu seperti itu anak-anak juga begitu. Takut dengan orang-orang yang jenggotan kalau sadaran ini. Jadi belum tentu ya. Ya memang ya dulu yang pernah akhirnya dihukum mati oleh negara memang ya benar-benar ya yang suka ngebom itu memang ya pemahamannya Khawarij ini. Bahkan ada kelompok Islam yang harus berbaiat ini juga begitu. Kalau nggak berbaiat dengan amirnya, kelompok orang lain yang dianggap kafir ini memang ada ya. Yaitu mungkin yang namanya Islam Jamaah itu terkenal begitu. Tapi sekarang alhamdulillah ya dari warga Islam Jamaah atau LDI ini sekarang banyak yang bertobat ini. Karena ada ya dari ustadznya yang benar-benar ingin meneliti sekolah di sana langsung ya. Apa benar itu Nari Mekah begitu ya? Ternyata tidak. Akhirnya banyak yang kedua ini. Alhamdulillah ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian ya, Ahli Sunnah wal Jamaah ini di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Yaitu dalam apa? Berkaitan dengan perbuatan seorang hamba ini. Kalau Jabariyah, semua perbuatan hamba ini adalah dari Allah SWT. Baik perbuatan itu maksiat atau bukan maksiat, mau beramal soleh atau tidak beramal soleh, sholat atau tidak sholat, jadi pencuri atau jadi perampok atau tidak, ini adalah semuanya dari Allah SWT. Manusia tinggal melakukan semuanya dari Allah SWT. Ibarat wayang yang melakukan adalah dalamnya. Ini semuanya itu dari Allah SWT. Ini adalah pemahaman Jabariyah. Kemudian sebaliknya yaitu Qadariyah ini ya. Qadariyah semuanya dari manusia. Allah tidak mengetahui. Jadi di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi kita mau jadi perampok atau jadi ahli ibadah, ini adalah tergantung dari kita itu menurut siapa? Menurut Qadariyah ya. Dari kita manusia ini. Allah yang tidak tahu pokoknya. Tapi sebaliknya Jabariyah semuanya dari Allah ini. Ini ada enggak orang seperti itu? Ada kadang-kadang ya, lah mungkin wis kanarin takdir dari semuanya dari Allah ini. Ya jadi pencuri, jadi perampok wis jadi takdirnya, nggak mau berusaha untuk jadi orang baik ini. Ini pemahaman yang keliru ini. Ini ciri-ciri pemahaman yaitu Jabariyah ini dipaksa dari Allah Ta'ala ini. Qadariyah ini sebaliknya ini. Dan Ahli Sunnah itu di tengah-tengah ya. Jadi manusia itu berkehendak, tapi kehendak Allah juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini di tengah-tengah ini. Ya. Nah besok masuk dan neraka, masuk surga atau neraka ini, kalau masuk neraka juga tidak boleh menyalahkan Allah Ta'ala, karena manusia itu diberi oleh Allah Ta'ala akal untuk memilih, ya, memilih mana yang baik dan mana yang benar. Ini Allah sudah menurunkan Al-Quran, Allah sudah menurunkan para Rasul untuk jadi pedoman dan tuntunan, tapi tidak mau. Dan sebelumnya Allah itu menghendaki, ya, untuk semuanya masuk surga, tapi ada yang tidak mau, maka jangan disalahkan Allah. Kalau ada orang masuk neraka, ini yang disalahkan siapa? Ya karena manusianya, ini karena keadilan Allah SWT, ya. Jadi kalau ada orang masuk neraka, ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong baik kalau orang kok pada baik masuk neraka kan ditimbangkan nggak masuk akal, ya, atau tidak adil, ya. Makanya Allah adil, orang yang berbuat jahat ini masuk neraka, orang yang berbuat baik ini masuk surga. Ini namanya adil ini. Jadi kalau ada orang masuk neraka, ini adalah keadilan Allah SWT, bukan kejahatan kejamnya Allah. Tapi kalau ada orang masuk surga, ini apa? Ini karena rahmat Allah SWT, bentuk kasih sayangnya Allah SWT. Kenapa? Karena perbuatan baik kita di dunia ini kalau dibanding dengan nikmatnya surga, ini tidak sebanding. Jadi kita sholat, kita puasa, ya, oh bisa masuk surga, ini tidak akan sebanding dengan nikmatnya yang begitu nikmat ini. Nah, untuk bisa mendapatkan rahmat Allah ini adalah, ya, kita beribadah kepada Allah. Jadi kita sholat, kita puasa, ya, kita ngaji di sini bareng-bareng, ini adalah dalam rangka untuk apa? Mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa masuk surga karena rahmat Allah SWT, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah diantaranya, ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian juga, ya, ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah ini, ya, ini selalu taat pada pemerintah dalam hal baik ini, ya. Jadi ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah ini, ketika ada perintah dari apa, pemerintah yang baik, ini taat, ini tidak boleh memberontak. Walaupun pemerintah itu sebagian pemerintah ini adalah orang dolim, artinya presiden kita misalkan orang dolim lah, pernah berbuat jahat, ya, kepada kita. Tapi kalau perintah baik, kita harus taat. Ini diantaranya ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau berbuat yang tidak baik, ya tidak taati, ya. Karena satu, ya, hari, ya, tidak ada yang memimpin, ya, itu satu hari itu lebih baik, ya, ada pemimpin walaupun pemimpinnya itu jahat ini. Karena kalau nggak ada pemimpinnya, ya, orang itu berbuat sendiri, semaunya. Misalkan ada bangjo, peraturan bangjo, lampu merah harus berhenti. Kalau nggak ada aturan dari pemerintah, 1 detik saja, 1 menit saja, nggak ada yang mengatur, misalkan, ya, semuanya sendiri, kan orang semua sendiri. Makanya kan ada apa? Ya, akan ada pemberontakan, ada kecelakaan. Ini diantara contohnya, ya. Jadi kalau ada peraturan dari pemerintah itu yang baik, ini harus kita taati. Ini adalah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Bukan selanjutnya, ya, ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah ini adalah apa? Memuliakan para sahabat ini. Para sahabat radhiyallahu anhu. Sebaliknya kalau orang Syiah ini mengkafirkan para sahabat ini.
Ini orang Syiah ini tidak mengakui para sahabat kecuali hanya sebagian. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman ini dianggap kafir. Ahli Sunnah Jamaah, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dijamin masuk surga. Tapi sebaliknya orang Syiah, Abu Bakar, Umar, Utsman ini adalah orang yang paling jahat. Ini bisa dibuktikan di dalam YouTube itu ada. Jadi dalam syahadatnya orang Syiah saja itu mengatakan Abu Bakar itu di neraka. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW ini juga di neraka. Bahkan di bulan Muharram ini, ya, ini Syiah ini ada dua perayaan, yaitu perayaan kesedihan meratapi cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Husain, ya, yaitu di Karbala ini terbunuhnya Husain itu diperayakan, ya, yaitu dalam rangka untuk kesedihan itu memukul badannya. Kalau di sana Iran ini sampai badannya itu keluar darah ini karena dengan apa? Benda tajam. Kalau di Indonesia ini cuma tepuk-tepuk dengan tangan. Ini kalau orang Syiah. Ya. Kemudian juga orang Syiah ini di Muharram ada perayaan yang namanya bergembira. Gembiranya dengan minum-minuman keras itu, dalam rangka memperingati terbunuhnya Umar. Ini Umar kan terbunuh dalam keadaan sholat subuh ini. Dibunuh oleh siapa? Itu orang Majusi namanya Abu Lu'lu' ini. Itu bergembira. Abu Lu'lu' ini dekat pahlawan ini dalam rangka untuk apa? Bergembira. Ini menganggap bahwasanya Abu Lu'lu' ini adalah seorang pahlawan. Ini perbedaan antara Sunni dan Syiah ini. Dan di dunia ini ya sebetulnya ini jadi secara politik ini saling berebut antara Sunni dan Syiah ini sebenarnya. Maka kita jangan tertipu ya dengan slogan-slogannya orang Syiah yaitu Iran. Kalau Syiah itu pusatnya di Iran, ya. Kalau Sunni pusatnya di Arab Saudi. Kadang-kadang ada orang yang sebagian ini selalu menjelek-jelekan dan memojokkan Arab Saudi ini sebenarnya orang Syiah. Ya. Nah, sedangkan orang Sunni ini pusatnya di Arab Saudi. Jadi kadang-kadang ya semua berita-berita kebaikan orang Arab Saudi itu ditutup ini. Ketika menyumbang Palestina juga begitu, semuanya berusaha untuk ditutup-tutupi. Tapi kalau orang Syiah ya, itu nyumbang sedikit itu diberitakan. Bahkan seolah-olah menganggap wah Arab orang tahu dukung Palestina. Karena orang Arab Saudi ini adalah orang-orang ahli sunnah, ya, dan orang-orang yang beriman ketika menyumbang itu tidak semuanya itu diberitakan. Karena tujuannya adalah Allah SWT ini, tidak semuanya diberitakan ini. Bahkan kalau orang Arab Saudi kalau satu saja menyumbang ya, kepada Palestina itu miliaran ini, bukan negara tapi ya perorangan saja itu sudah banyak sekali. Tapi apa tidak diberitakan di televisi. Tapi kalau Syiah ini ya, bahkan Syiah itu pura-pura kadang-kadang apa? Ikut menyerang Israel ini tipuan ya. Jadi politik ini kalau ada Syiah pura-pura nyerang Israel sebenarnya adalah hanya tipuan, karena antara Iran dan Israel sebenarnya tak beradik ini. Jadi cuma-cuma jadi balanya, tapi sebenarnya punya musuhi, tapi sebenarnya balanya ini. Dan yang diserang ini sebenarnya misalkan menyerang sedikit, tapi yang korbannya kaum muslimin itu lebih banyak. Sebenarnya saling berebut ini. Jadi Syiah sebetulnya juga ingin merebut menguasai Palestina. Maka kita jangan tertipu ya, jangan tertipu ini. Karena ini adalah Iran ini adalah Syiah, Arab Saudi adalah Sunni. Dan dalam rangka untuk menyebarkan Sunnah di Indonesia, Arab Saudi ini sudah banyak sekali, termasuk tahun 80-an ini kan menggratiskan
mahasiswa untuk sekolah di Arab Saudi, ya. Bahkan mendirikan sekolahan di Indonesia, yaitu Libya ini ya. Ini adalah yaitu dalam rangka Arab Saudi ini mengetahui bahwa Indonesia ini sudah mulai tersebarnya Syiah ini. Ini di Indonesia itu banyak ya sebenarnya kemasukan Syiah ini. Dan juga ada pondok pesantrennya ini. Kemudian untuk untuk membendung ini Arab Saudi juga ikut andil di Indonesia, yaitu mendirikan sekolah-sekolah Libya yang gratis ini di sana, yaitu sekarang di Jakarta ada, Surabaya juga ada, kemudian Sumatera juga ada. Jam berapa ini? Saya nggak bawa HP ini. Sudah ya? Ya sudah ya. Karena saya tadi nggak bawa HP ini. Mudah-mudahan ya yang bermanfaat ini ya. Jadi sedikit tentang ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Diri saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan, kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.